kasus yang lagi viral. Kafe-kafe pada berhenti muter lagu. Terus beberapa dari band pada nuntut royalti lagunya. Emang ada apa sih? Hello everyone, kenalin aku Chelsea Sekar Septiani. NIM aku 141442508. Aku dari program studi Public Relation and Digital Communication. So, let's get into the topic. Nah, kali ini aku bakal bahas kasus ini. Aturan royalti di kafe itu kayak gimana sih? Terus kenapa ada beberapa band yang menuntut sekali royalti sampai kafe-kafe tuh pada nggak muter lagu mereka? Apakah mereka takut? Atau karena ada dampak sosialnya? Aku bakal kaji beberapa ilmu dari dasar sosial, mulai dari segi ekonominya, sosiologinya, terus sedikit tentang politik dan juga sejarahnya. Nah, kalau dari artikel yang tadi aku mau bahas, ini tuh ngebahas tentang kayak uang itu ngalir ke KCI-nya kayak gimana. Anyways, KCI itu adalah lembaga manajemen kolektif pertama di Indonesia yang biasanya ngurusin royalti hak cipta lagu para pencipta, produser, dan juga pihak terkait lainnya. Terus, apa sih dampaknya? Kenapa nggak ada transparansi yang jelas? Kalau yang aku identifikasi dari kasus pertama dari artikel tersebut, itu yang pertama itu masalah aspek ekonomi. Dari pembahasan di artikel tersebut, nyebutin kalau kafe itu harus ngebayar 50-70% ke organisasi tersebut. Yang dimana artinya itu tuh ngebebanin para kafe gitu. Jadi mereka ngerasa kayak hal semacam ini tuh untuk berat dengan bisnis mereka yang belum tentu naik setiap harinya gitu. Namun nih justru dampak negatifnya itu untuk kafenya, karena ada beberapa kafe yang misalkan yang udah besar memang udah mampu gitu buat bayar royalti ke beberapa band. Tapi kalau kafenya masih kecil, mereka tuh masih terbebani gitu. Nah, dampaknya lagi itu biasanya bakal ada penurunan tenaga kerjanya dari setiap kafe. Yang gimana itu pasti bakal ningkatin pengangguran dong. Nah, kalau dari aspek sosiologi kita bisa belajar nih, kalau budaya nongkrong di kafe-kafe itu juga kadang kita selalu mikir-mikir lagu yang enak biasanya di kafe mana gitu. Namun gini, kendala-kendala kecilnya itu biasanya kafe-kafe kecil sekarang menghindarin pakai lagu-lagu yang menggunakan hak ciptanya tinggi gitu. Dan biasanya mereka tuh kadang ilegal karena ya gitu kurang mampu buat bayar royalti yang hak ciptanya tuh tinggi, mahal. Nih kalau dianalisis lewat perspektif sosiologi ya, royalti itu mendorong konsumsi musik etis, memperkuat identitas, misalnya kayak promosi band-band lokal kayak gitu. Artikel yang aku bahas ini ada segresi sosialnya. Kafe mahal dengan musik berkualitas jadi eksklusif, sedangkan yang murah itu jadi kurang musiknya. Terus mempengaruhi kohesi generasi muda, ya kan? Ini mencerminkan budaya konsumsi musik sebagai bagian organisasi interaksi sosial. Tapi royalti bisa memicu norma curang jika mahal. Kayak tadi sampai ada kafe yang mau pakai sistem ilegal karena dia itu kurang mampu buat bayar hak cipta yang tinggi. Selanjutnya, analisis dari perspektif hukumnya nih. Artikel itu kemungkinan menjelaskan nih kalau UU Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 yang mewajibkan royalti dan dengan pengawasan KCI. KCI itu apa sih yang tadi udah aku singgung di awal. Terus kritik kepatuhan rendah, sanksi denda lemah, dan aliran uang yang tidak transparan atau kayak misalkan uang hilang di organisasi. Kalau dibahas dari perspektif sejarahnya nih, kalau dari kasus ini kayaknya kita bisa simpulin ya, kalau musik yang dibahas itu sejarahnya dari
era analog, dimana tahun 1980-an itu musik bebas gitu. Sedangkan pada tahun 2014 hukum royalti itu mulai ada, guys. Nah, hal ini tuh difaktori dengan faktor globalisasi dan juga teknologi seperti streaming gitu. Makanya adanya evolusi analog ini. Nah, artikel ini tuh mungkin saja membahas bahwa sistem lama itu nggak adil, guys. Dan juga adanya perubahan ini mencerminkan pergeseran sosial dari monopoli ke pihak individu. Tapi masih ada masalah warisan, misalnya kayak artis lama vs artis baru. Ya intinya di artikel ini tuh kalau di dalam aspek sejarahnya, beberapa orang yang ngebahas tentang royalti tersebut tuh kayak ngerasa dirinya nggak adil. Kayak mungkin dia punya kafe, terus dia yang tuh mainin musik gitu di kafe tersebut, terus dia kena hukum royalti, kena pelanggaran royalti karena dia nggak bayar hak ciptanya. I think ya we never know ya. Cuman dari aspek sejarah tadi ya orang-orang kadang nggak setuju karena yang lama itu belum ada royalti dan juga musik itu masih bebas. So mungkin kita sebagai konsumen nih yang suka nongkrong-nongkrong di kafe nggak sadar ternyata ya ribet banget urusannya kalau kita belum kayak legal buat ngurus hak cipta royalti itu di dalam kalau kita muterin musik di kafe. Padahal kan banyak lagu favorit kita kayak di kafe itu, ternyata di belakang layarnya kafe itu bertanggung jawabnya super lebih ya buat bisa nayangin musik tersebut. Apalagi kalau kafenya udah kafe-kafe yang udah terkenal gitu, udah high end lah istilahnya. Kalau dia masih pakai ilegal dan nggak memenuhi dengan UU yang udah ada, kayaknya kalau sesuai ilmu dasar sosial yang aku pelajarin di sini, aku bakal ngasih solusi intradisiplinnya juga, gimana sih pendekatannya sesuai dengan artikel yang tadi aku bahas ya. Yang pertama nih, subsidi dan investasi ekonomi. Ekonomi dan juga hukum di sini kombinasinya ya. Diberikannya diskon royalti sebesar 50% untuk kafe kecil via regulasi pemerintah. Didanai dari anggaran negara untuk kurangi beban finansial agar tetap stabil dan juga sambil melindungi pendapatan artis. Nah, gimana sih dari aspek ekonomi dan juga politiknya ini, peran pemerintah itu juga dibutuhkan gitu. Gimana pemerintah harusnya bisa ngasih dana tambahan buat kafe-kafe kecil biar si artis juga itu yang punya hak cipta dari lagu tersebut itu tetap dapat pendapatan dan juga kafe kecil tuh dilindungi. Yang kedua, kolaborasi sosial dan juga ekonomi. Ini kayak termasuk ke semua aspek sih kalau solusi interdisiplinnya ya. Bentuk asosiasi bersama kafe, artis, dan juga organisasi untuk bagi pendapatan langsung. Promosi musik lokal dari evaluasi regulasi setiap 3 tahun berdasarkan data historis untuk dukungan budaya dan juga ekonomi kreatif. Ya kalau mau lebih kekeluargaan, menurut aku juga bisa sih kayak dihubungi lah, komunikasi itu harus terjalan antara si kafe, terus organisasi dan juga si artisnya gitu. So kalau menurut aku dari artikel ini patut dibahas karena menarik banget dan juga hal kayak gini tuh kadang kita nggak sadar dan kita kesampingkan dan ternyata ada loh kasusnya, ada loh yang dibahas dan juga dampaknya tuh kelihatan. Mungkin bagi konsumen kita nggak sadar ya, tapi kalau bagi pekerja atau bagi yang owner cafe ini ternyata dampaknya ada. Apalagi kafe-kafe yang misalkan tadi aku udah bilang, kafe-kafe yang sifatnya itu belum yang hype banget gitu. Jadi menurut kalian gimana? Kalian kalau ada di kafe nanti mikir nggak sih royaltinya kayak gimana? Bayar royaltinya ke siapa? Atau kalian malah yang ya udah aja? Atau juga bisa kalian kalau tiba-tiba di kafe favorit kalian yang biasanya dengerin lagu tiba-tiba nggak diputar lagunya, kalian mikir nggak sih kayak ini kayak
pengen nggak bayar royalti. Oke, karena pembahasan aku udah habis, aku sekali lagi mau ngasih tahu kalau video ini aku buat memenuhi UAS dasar-dasar ilmu sosial. So, thank you for watching. See ya.